Kemudian satpam itu menegur, "Mas, kenapa mas? Udah diantar martabaknya?" Terus dia menjawab, "Belum mas." "Waduh, itu apa ya mas?" Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat malam dan jumpa kembali dengan saya di sini, Yudi, yang akan mengenal sebuah cerita yang cukup menarik dan horor. Terima kasih buat sobat MM sekalian yang sudah menonton dan mengklik video ini. Jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan menekan tombol subscribe dan menyalakan loncengnya. Baik sobat MM sekalian, tentunya kita berharap semua kita di sini dan Anda juga yang ada di rumah, dimanapun Anda berada, selalu tetap dalam kondisi sehat walafiat dan selalu dalam kondisi tetap semangat tentunya. Sobat MM sekalian, di cerita kali ini kita akan mengisahkan sebuah cerita yang disampaikan oleh sahabat saya, dan waktu itu kita tidak sengaja bertemu ya. Dan ini pengalaman cukup mengerikan menurut saya. Kenapa? Karena ini pengalaman nyata yang dialaminya. Bagaimana ceritanya? Simak cerita berikut ini. Baik sobat teman sekalian, cerita kali ini akan saya sampaikan, dan sumber cerita ini berasal dari teman saya, tetangga saya tepatnya, ketika beliau mengalami pengalaman ini secara pribadi. Ya, perlu sobat MM ketahui bahwa tetangga saya ini berprofesi sebagai ojol. Ya, kita tahu bersama ojek online dengan menggunakan motor. Nah, pada suatu hari ketika teman saya ini lagi berjalan, kemudian dia menerima ada panggilan, ada pesanan. Itu pesanan untuk membeli makanan yang pada saat itu dia berada di posisi Jalan Durwati, kemudian dia menangkap sinyal itu. Nah, posisi tempat makanan itu adalah di seputaran lokasi daripada GBLA, Gelora Bandung Lautan Api. Itu ada di Darwati atau Gede Bage lah. Supir ojek online ini, teman saya ini, dia menangkap pesanan tersebut dan kemudian beliau langsung menuju tempat makanannya, yaitu ternyata konsumen tadi dia memesan martabak. Jadi memesan martabak manis, memesan martabak yang rasa asin. Jadi langsung dengan penuh semangat dia mengambil orderannya. Dia harus menunggu dulu pesanannya sambil dia lihat-lihat HP. Ini yang dia sampaikan kepada saya. Dia lihat-lihat HP sambil menunggu orderannya selesai. Singkat cerita, orderannya selesai, dan setelah dia membayar, kemudian dia membawa orderan itu, dan itu tepat jamnya itu kurang lebih sekitar jam setengah 10. Waktu beliau ada di tempat martabak tadi. Setelah pesanannya selesai, kemudian alamat si pemesan itu kurang lebih dari situ jaraknya kalau nggak salah sekitar 5 kilo lah. Ya, karena jaraknya sih dekat, cuman harus memutar. Jadi hitung-hitung jaraknya kurang lebih sekitar 5 kilo, dan itu memakan waktu kurang lebih sekitar 15-20 menit. Lokasi konsumen yang memesan makanan tersebut itu berada di salah satu komplek yang berada di daerah antara Gede Bage dengan Adipura. Itu di tengah-tengah tuh ada satu komplek. Kita tidak sebutkan namanya ya, sesuai dengan apa yang dipesankan sahabat saya ini, ojek online ini. Kemudian dia masuk ke sana, izin terlebih dahulu kepada satpam. Ya, kebetulan di situ ada satpam, kurang lebih ada 3 orang yang berjaga di pos masuk komplek tersebut. Dan satpam itu bertanya, "Mau diantar kemana, Mas?" "Oh ya Pak, saya mau diantar ke blok ini." "Di sebelah mana ya Pak?" Itu yang disampaikan oleh sahabat saya ini. Kemudian satpam tersebut menyampaikan, "Oh Mas tinggal lurus, nanti setelah lurus Mas belok kiri, terus belok kanan lagi. Nah di ujung Mas, itu jalannya sih buntu alamat tersebut ya." Nah akhirnya sahabat saya ini
mengucapkan terima kasih karena sudah dikasih tahu jalannya. Kemudian dia mengantarkan makanan ini sesuai dengan arah petunjuk dari satpam tadi. Secara pelan-pelan dia melihat ke kiri, melihat ke kanan, dan akhirnya di sebelah kanan sesuai dengan petunjuk rumah itu ada. Ya, dia dengan senang hati dan dia berujar, akhirnya ketemu alamatnya. Nah, kemudian dia berhenti pas di depan pintu gerbangnya. Tetapi kondisi rumah itu sangat kosong. Kondisi rumah itu tidak ada, seperti tidak ada berpenghuni, tidak ada penghuninya waktu itu. Tapi lampu menyala. Nah, akhirnya dia mencoba memarkirkan kendaraannya, memarkirkan motornya, kemudian dia turun. Tujuannya adalah untuk mencet bel dan kemudian dia memanggil konsumen tadi untuk keluar. Tujuannya seperti itu. Namun apa yang terjadi, sobat MM sekalian, ketika dia sudah kaki kirinya sudah menginjakan di jalan, kemudian dia mau menurunkan kaki kanannya. Ya, kalau kita pakai motor itu kan kita kaki kiri dulu, kemudian ketika kaki kanannya mau memutar badan motor untuk turun, dia melihat ke depan ke arah jalan buntu itu terdapat mobil putih, warna putih. Itu mobil itu dalam kondisi rusak, dalam kondisi tidak jalan, diparkir, karena mobil itu terlihat seperti bekas tabrakan gitu ya. Nah, yang membuat dia kaget adalah ketika dia hendak turun tadi, pandangan dia tertuju ke arah mobil kosong itu. Dan apa yang terjadi, sobat MM sekalian, ketika pandangan matanya menuju mobil tadi, dia melihat ada satu sosok perempuan berbaju merah, bergaun merah, rambutnya panjang dan wajahnya tertutupi oleh rambut. Itu jaraknya kurang lebih sekitar 30 meter dari posisi motor dia parkir. 30 meter dari posisi dia. Dia melihat sosok perempuan tadi berjalan menghampiri ke arah dia. Sontak saja membuat dia langsung kaget. Hal ini membuat betul-betul dia merasa ketakutan. Karena apa yang membuat dia takut? Dia tidak melihat wajah perempuan itu, semua tertutup dengan rambut yang panjang. Dan gaunnya itu gaun merah, kemudian tidak kelihatan ada kakinya. Jadi seolah-olah yang kakinya pakai sepatu roda. Jadi mengglosor gitu aja. Nah, ini yang membuat dia kaget. Akhirnya dia berucap astagfirullahaladzim. Dia yang tadinya kakinya sudah mau turun ke aspal, kaki kanannya akhirnya tidak jadi. Dia naikkan lagi ke motornya, dia nyalakan motornya, dia putar arah motornya itu untuk kembali dia balik lagi. Karena sebelum dia memutar motornya tersebut, dia pun melihat sekilas lagi, dia melihat ke arah sosok tadi, dan ternyata sosok itu justru terus bergerak semakin mendekat ke arah dia. Tanpa dia sadar, nancap gas motor tersebut sekencang-kencangnya, kembali dia keluar dari komplek tersebut. Sobat MM sekalian, dan sampailah dia di pos satpam gerbang utama dengan tergopoh-gopoh, dengan suara yang tergagap-gagap, dengan detak jantung yang berdetak kencang. Dia akhirnya berhenti di pos itu, dan di pos satpam itu ada salah satu satpam yang menegur dia karena dia berhenti di situ. Kemudian satpam itu menegur, "Mas, kenapa Mas? Udah diantar martabaknya?" Terus dia menjawab, "Belum Mas." "Waduh, itu apa ya Mas?" Dengan penuh ketakutan dan dengan suara yang terbata-bata dia ngomong ke satpam tersebut. Dia menceritakan apa yang waktu tadi ketika dia hendak mau turun. Dan ternyata sobat MM sekalian, ada penegasan dari satpam tersebut. Dia menyampaikan bahwa ada perempuan ya Mas yang pakai baju merah. "Betul Mas, itu tadi yang saya lihat. Akhirnya Mas, saya tidak jadi untuk menyampaikan pesanan makanan ini karena sosok perempuan itu dia bergerak menuju mendekati ke arah saya." Coba teman sekalian, yang mengherankan lagi buat supir ojol ini, apa yang terjadi? 3 orang satpam itu seperti tidak kaget. Dan akhirnya salah satu satpam menyampaikan dengan suara lemah tetapi cukup kedengaran menurut dia,
satpam itu berbicara seperti ini. Wah, kembali dia muncul. Nah, ini yang saya heran. Terus sahabat saya ini, ojol ini bertanya, emang kenapa Pak? Siapa itu? Satpam kembali menjawab, sudah Mas, nggak usah dibahas. Itu memang dulu-dulu sering muncul dan sekarang ternyata muncul lagi. Dan akhirnya satpam itu menjelaskan bahwa itu adalah sosok kuntilanak berbaju merah yang selalu ada di ujung jalan itu dan selalu kadang-kadang menampakkan diri kepada orang yang lewat di situ. Akhirnya dengan sangat ketakutan mendengar cerita yang disampaikan oleh satpam ini, akhirnya sahabat saya ini dengan memohon kepada satpam itu untuk menemani agar pesanan itu bisa sampai ke konsumen. Akhirnya ada 2 motor, 1 motor dikendarai 1 orang, 1 motor lagi berboncengan 2 orang satpam. Dan beserta dia si ojol ini memakai kendaraan, jadi totalnya ada 3 motor. Akhirnya beriringanlah mereka. Dia dibantu oleh 2 motor yang ada 3 satpam untuk mendampingi dia menyampaikan pesanan makanannya kepada konsumen. Dan singkat cerita, ketika mereka sampai di lokasi, tidak terlihat ada penampakan apapun. Bahkan yang 1 orang itu kembali memutar, ada jalan, kembali memutar ke arah sebelah kiri, dan yang 2 orang itu menemani si supir ojol ini untuk menyampaikan makanan pesanannya kepada konsumen. Setelah menekan bel, akhirnya si konsumen keluar dan kemudian mereka bertransaksi tanpa menceritakan apapun. Kemudian setelah pesanan itu sampai kepada tangan si konsumen, supir ojol ini mohon pamit dan akhirnya dengan ditemani 2 orang satpam tadi, akhirnya tugas dia menyampaikan makanan pesanan itu kepada konsumen selesai sudah. Tetapi yang paling menarik buat supir ojol ini adalah dia berbicara menceritakan ini kepada saya. Dia selama ini orang yang tidak percaya dengan hal-hal yang seperti itu. Orang yang tidak percaya dengan penampakan-penampakan, bahkan hantu dan segala macam. Tetapi malam itu, itulah yang membuat supir ojol ini merasa ketakutan. Karena setelah kejadian itu, 2 hari kemudian dia tidak berani untuk jalan dengan ojolnya. Dia tidak berani untuk bekerja kembali. Dalam waktu 2 hari dia merasa ketakutan. Dia berbicara kepada saya adalah, dia menyampaikan, baru kali ini seumur hidup saya yang tadinya saya tidak pernah percaya dengan hal-hal semacam itu, ternyata hal tersebut ada. Dan ini kejadian yang sangat mencekam dan sangat mengerikan buat saya. Itu yang dia sampaikan. Saya tanya, kenapa bisa mengerikan? Kenapa bisa mencekam? Dia bilang, Pak, saya melihat dengan sangat jelas perempuan itu di kegelapan malam dengan lampu remang-remang, pakai baju merah, rambut panjang, jalannya tidak seperti manusia dan tanpa terlihat wajah karena ketutup oleh rambut. Itu jalan mendekati saya. Bapak bisa rasakan betapa takutnya saya waktu itu, sehingga saya tanpa sadar memutar kendaraan saya, motor saya, dan menancap gas sekencang-kencangnya. Semenjak kejadian itu, supir ojol ini sedikit trauma. Bahkan sampai saat ini beliau tidak mau lagi untuk mengambil pesanan atau mengantar pesanan atau bahkan mengantar penumpang itu malam-malam. Beliau sekarang sudah membatasi waktu. Paling lama jam 9 beliau sudah tutup aplikasi dan dia pulang ke rumah karena rasa trauma tersebut. Yang tadinya beliau adalah seorang yang cukup berani, namun setelah kejadian itu membuat beliau tidak mau lagi sampai larut malam. Ini hal yang sangat mengerikan sekali, sobat MM sekalian. Pengalaman ini memberikan kita sebuah pembelajaran, memberikan kita sebuah hikmah bahwa ternyata makhluk astral itu ada, bahwa ternyata penampakan-penampakan seperti itu
ternyata ada. Semoga kita dijauhkan dari hal-hal yang semacam itu. Semoga kita tidak menemukan hal-hal semacam itu. Tetapi yang paling penting di sini, bagaimana kita selalu mempersiapkan diri mental dan iman ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan selalu kita mendekatkan diri dengan Sang Pencipta, dan selalu kita menggantungkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dimanapun, kemanapun, dan apapun yang kita lakukan, kemanapun kita pergi, Sobat MM sekalian, jangan lupa untuk terus berdoa, mohon perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Manusia tidak berdaya, makhluk tidak berkuasa, hanya Allah Subhanahu wa taala lah yang berkuasa. Mari kita sama-sama untuk terus mengingat Allah Subhanahu wa taala dimanapun dan dalam kondisi apapun. Terima kasih buat sahabat saya, tetangga saya yang sudah menyampaikan cerita ini kepada saya. Kenapa tidak saya panggil beliau untuk berbicara? Karena beliau sudah tidak mau lagi mendengar cerita-cerita semacam itu, bahkan menceritakan. Terima kasih sudah menceritakannya kepada kami. Semoga hal ini bisa ada manfaatnya buat kita semua. Oh ya, buat Sobat MM sekalian juga yang mungkin punya pengalaman pribadi, punya pengalaman sendiri yang horor dan mencekam tentunya, silakan melalui email kami di malammencekamstory@gmail.com. Siapa tahu nanti kami akan undang Anda untuk menjadi narasumber, atau kami menceritakannya untuk Sobat MM sekalian. Sobat Malam Mencekam, terus dukung channel ini dengan menekan tombol subscribe dan menyalakan loncengnya, agar Sobat MM tidak ketinggalan dengan video-video yang akan kami upload berikutnya. Terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu merahmati kita, melindungi kita, dan memberikan kita kesehatan serta kebahagiaan. Saya Yudi bersama tim Malam Mencekam mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.